Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tommy Sano Channel. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi yang mungkin banyak sekali dicari oleh orang-orang yang mau bekerja ke Jepang atau mungkin hanya sekedar tertarik tentang bekerja di Jepang, yaitu tentang gaji ya. Untuk bicara masalah gaji ini merupakan hal yang menarik bagi siapapun. Bagaimana sih gaji di Jepang? Untuk gaji di Jepang itu sendiri berbeda-beda, tergantung dari jenis pekerjaannya dan daerah mana dia bekerja. Nah, untuk kisaran gajinya itu di Jepang itu dibayarnya itu per jam. Nah, untuk terendahnya mungkin di sekitar 800 yen atau 860 yen sampai dengan 1200 yen ya, sekitar itu ya. Ada yang di tengah-tengah, ada mungkin yang gajinya tinggi, ada yang rendah. Itu tergantung dari jenis pekerjaannya, tergantung dari perusahaannya, tergantung dari daerah mana dia bekerja. Kemudian untuk perbedaan antara gaji Kensyusei atau magang dengan Tokutegino TG itu cuma beda-beda tipis saja, beda-beda 100 atau beda-beda 50 saja, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kalau kita menghitung dari jam kerja yang normal, yaitu 8 jam bekerja selama satu hari, dan kita bekerja libur hanya hari Minggu saja, berarti dalam satu bulan itu ada 26 hari. Nah, 26 hari itu dikali jam kerjanya berapa ya. Misalnya nih ya, kita hitung-hitungan jika jam kerjanya itu 8 jam kali 26 hari ya, maka kita akan mendapatkan jumlah jam kerjanya dalam satu bulan 208 jam. Itu yang biasanya seperti itu. Terkadang ada yang kerjaan Jepang itu satu minggunya 2 kali libur, jadi sebulan dia hanya bekerja 22 hari seperti itu. Nah, dalam 208 jam ini gajinya berapa, itu dikali aja berapa gaji per jamnya. Nah, kalau normalnya untuk Tokutegino biasanya itu 950 ya, 950 yen. Oke, kalau kita kalikan 950 yen, sebentar ya, kita kali ya, tadi 208 jam dikali 950, itu dia mendapatkan gaji sekitar 197.600 kalau di bahasa Jepangnya 19 apa sih, Jukyumang Nanasen Ropyakuen, jadi 197.600. Kalau dikurskan ke Indonesia itu tergantung kursnya lagi. Kalau 104 sekarang, 104 pada saat video ini dibuat 104 ya, tinggal dikali 104. Nah, itu gajinya kurang lebih 20 juta, dan ini belum termasuk potongan. Biasanya ada potongan asuransi, potongan pajak penghasilan, pajak penduduk, asuransi kesehatan, asuransi pensiun, asuransi ketenaga kerjaan, kemudian ada lagi sewa apartemen, listrik, air, gas, wifi,
Nah itu biasanya rata-rata potongannya itu sekitar 50.000 atau 5 mang, 50.000 yen atau 5 mang. Nah bisa kita kurangi tadi dengan 50.000 potongannya, tersisa 147.600 yen. Dan ini kita kalikan lagi dengan kurs 104, dapatlah dia 15.350.000. Jadi gaji di Jepang pada umumnya dengan jam kerja yang 8 jam kerja dan liburnya hanya hari Minggu saja itu sekitar 15 juta. Dan ini belum lagi dipotong dengan biaya hidup di Jepang selama 1 bulan. Nah itu silakan tanya kepada teman-teman yang sudah berada di Jepang. Itu memang serba naik ya sekarang harga di Jepang. Harga beras, harga telur, ikan, daging, segala macam itu mahal. Jadi kalau saya itu biasanya menghabiskan dalam 1 bulan dengan biaya kartu internet, juga beda dengan wifi apartemen. Untuk di luar, internet untuk di luar itu 1 bulan sekitar 45.000 yen atau sekitar 4,5 juta. Dan itu tidak jalan-jalan ya, tidak sering pergi jalan-jalan, tidak makan di luar. Itu normalnya ya seperti itu. Maka kita kurang lagi tadi yang berapa tadi, 147.000 tadi, dikurang lagi untuk biaya makan 45.000, berarti tersisa sekitar 102.000 yen. Dikali 104, nah itu berkisar 10 juta begitu. Nah ini kalau dia masih sendiri lajang ya 10 juta bisa dia tabung. Tapi kalau mungkin bagi yang sudah berkeluarga atau dia punya keluarga, orang tua di rumah, punya adik-adik yang perlu dia bantu sekolahnya dan sebagainya, saya ngirim lagi ke keluarga itu sekitar 5 juta gitu atau 3 juta, tergantung setiap orang berbeda-beda ya. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran gaji di Jepang. Dan itu belum lagi kalau ada hari liburnya, maksudnya hari libur di Jepangnya dia harus libur, atau dia sakit, atau kalau di pertanian itu di ladang itu biasanya kalau sedang hujan tidak bekerja, atau sedang badai jadi nggak kerja. Nah, itu segitu gajinya. Nah bagaimana lagi dengan orang yang liburnya itu seminggu 2 kali? Jadi dia hanya bekerja 22 hari dalam sebulan. 22 hari kali dia 8 jam ya, itu hanya 176 jam dia kerja dalam sebulan. Dan ini kita kali gaji tadi standar 950, dia hanya mendapatkan 167.200. Dan ini belum lagi dengan potongan tadi ya sekitar 45.000, tersisa 50.000 tadi ya. Nah, dipotong 50.000 hanya tersisa 117.200. Dan ini kalau dikalikan dengan kurs Indonesia, dia hanya bersih mendapatkan 11 juta. Belum lagi itu dengan biaya makan ya. Nah jadi kalau dipotong lagi biaya makan itu 45.000, tersisa dia hanya 72.000. 72.000 itu kali 104 ya kursnya, dia cuman bisa nabung sekitar 7,5 juta. Ini tidak ngirim nih, kalau ngirim lagi Indonesia berapa kira-kira. Jadi untuk teman-teman yang masih di Indonesia yang mengira atau berekspektasi bahwa gaji kerja di Jepang itu tinggi, buang ekspektasi itu, karena tidak seperti itu. Ada sih memang teman-teman yang mungkin gajinya di atas 20, di atas 30 bahkan, itu
bisa dengan lemburan. Jika lemburnya banyak, jam kerjanya jadi banyak juga gajinya. Nah, kalau mau yang sampai gaji 30-an itu ya biasanya kerjanya itu 8 jam, lemburnya pun 8 jam. Ya kalau sanggup ya silakan, cuman ya konsekuensinya juga kesehatan kita jadi menurun ya. Tapi ya ada juga sih yang sanggup gitu dengan bekerja seperti itu. Tergantung dari orangnya dan tergantung dari jenis pekerjaannya. Kalau di pertanian itu tidak ada bonus-bonusan, itu tidak ada ya, tidak seperti Kaigo gitu kan, ada bonus 2 kali setahun, yang satu kali bonusnya itu sejumlah 1 bulan gaji gitu ya, mungkin bisa lebih banyak lagi pendapatannya. Atau mereka juga ada yaking, dan yaking itu kerja malam dan itu dapat bonus lagi. Nah, kalau di pertanian tidak ada yang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang punya ekspektasi terlalu tinggi tentang bekerja di Jepang, mungkin dengan video ini bisa lebih sedikit terjun ke realita yang sebenarnya. Jadi begitulah teman-teman, kira-kira gambaran gaji kita, gaji bekerja di Jepang. Semoga bisa menjadi manfaat bagi teman-teman, menjadi referensi, menjadi pengetahuan, pertimbangan untuk mengambil putusan bekerja di Jepang. Mungkin sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di share agar mendukung saya untuk dapat memberikan informasi-informasi lebih banyak lagi tentang seputar bekerja di Jepang atau tentang kehidupan selama di Jepang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mata mimashou.